Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Roni Jalani. Halo guys, para pejuang PTN. Saya sebelumnya akan ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah mengikuti dan menonton video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, walaupun kurang jelas ataupun banyak sekali kekurangan, tapi itu bisa membantu kalian. Dan untuk kali ini saya akan bahas mengenai biaya PTN di tahun 2021. Tentunya harus ada pembiayaan yang harus disiapkan, apalagi sekarang di masa pandemi Covid. Kasihan kan kalau orang tua kalian terbebani dengan biaya atau pendidikan kalian, walaupun itu sebuah kewajiban dari orang tua kalian, tapi tetap kita harus meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan nanti untuk di PTN tahun 2021. Untuk lebih jelasnya kita langsung saksikan, check it out. Ya, halo guys semua para pejuang PTN. Jangan khawatir mengenai biaya di PTN 2021 ini. Tentunya bertanya-tanya berapakah nominal yang harus disiapkan. Kita bahas dari awal dulu ya, jalur di SNPTN dulu. Untuk pembiayaan di jalur SNPTN, alhamdulillah kalian masih beruntung. Kalian di jalur ini, kalau yang sudah misalkan di tahun ini yang lolos atau bisa mengikuti jalur SNPTN ini gratis ya, karena SNPTN ini disubsidi oleh Kemendikbud pusat ya, atau Dirjen Kemendikbud, Dirjen Pendidikan. Jadi untuk jalur SNPTN ini tentunya sangat bukan murah lagi, tapi gratis ya untuk jalur SNPTN ini. Namun ketika kalian nanti lolos di jalur SNPTN ini, tentunya dihadapkan dengan yang namanya UKT di masing-masing universitas sesuai jurusan yang dipilih oleh kalian. Nah, di sini menjadi sebuah keberatan yang biasanya sering dirasakan oleh para mahasiswa baru, apalagi dengan kondisi sekarang di masa pandemi Covid. Tentunya uang kuliah tunggal atau uang per semester biasanya disebut UKT, itu nominal yang ada kisaran 5 sampai 7 juta untuk per semesternya. Tentunya kalian cukup diberatkan dengan hal itu, dengan UKT atau uang per semester. Tapi di sini alhamdulillah di bimbingan kami, karena bimbingan kami sudah berpengalaman birokrasi kampus, birokrasi dan teknis seputar kampus, administrasi, alhamdulillah sudah diketahui. Seperti contohnya di bimbingan kami di Budi Bakti, banyak anak yang mendapatkan UKT atau uang per semester kecil, hanya 500 sampai 1 juta. Tentunya kenapa bisa seperti itu? Langsung saja cek di bimbingan belajar Budi Bakti ya, atau bisa seputar tanya-tanya. Itu dia. Itu untuk jalur yang SNPTN, gratis intinya ya. Dan untuk yang kedua ini ada jalur SBMPTN, atau disebutkan atau di video sebelumnya saya sudah bahas perbedaan antara UTBK dan SBMPTN. Jadi yang harus bayar itu UTBK atau SBMPTN-nya, Kak. UTBK atau SBMPTN, tentu yang harus dibayarkan itu adalah UTBK-nya ya, tes ujian tulis berbasis komputernya, seperti itu. Berapa biaya untuk UTBK ini? Untuk tahun lalu itu 250.000. Tapi untuk tahun 2020 kemarin jadi 200.000 ya untuk biaya tes masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SBMPTN-nya Kak, bayar atau tidak? Tidak, karena sudah dibayarkan atau sudah sepaket dengan UTBK. Jadi harus bayar berapa? Yaitu 200 sampai 250.000. Bagaimanakah kalau misalkan di tahun 2021 ini kiranya akan ada penurunan, akan ada subsidi? Mungkin bisa terjadi ada subsidi, bisa kurang dari 200.000 ya untuk pendaftaran atau biaya di SBMPTN ini. Dan yang memang saya tekankan kembali, yang menjadi kesulitan adik-adik sekalian ini bukan masalah biaya atau pendaftaran di jalur PTN-nya, tapi masalahnya adalah biaya yang nanti akan dikeluarkan setelah masuk lolos di universitas, dihadapkan dengan yang namanya uang per semester atau uang pangkal biasanya seperti itu. Tapi tidak akan ada uang pangkal untuk di jalur SNPTN dan SBMPTN, langsung hanya membayar uang kuliah tunggal atau uang per semester. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya Kak kalau misalkan uang pangkalnya atau uang per semester atau uang UKT-nya biar kecil, biar rendah, biar istilahnya mampu lah gitu. Caranya itu sangat betul-betul rahasia ya adik-adik sekalian, tapi bisa kalian di DM, tapi tidak bisa saya sampaikan secara
umum seperti ini, boleh cek IG kami Bimbingan Belajar Budi Bakti, karena di situ kalian boleh bertanya-tanya seputar uang UKT atau uang kuliah tunggal. Itu dia. Dan yang selanjutnya adalah ujian mandiri. Nah, di sini ujian mandiri memang lumayan merogoh kocek uang saku kalian. Mulai dari uang pendaftarannya pun agak lebih mahal daripada SN dan SBMPTN. Berapakah kalau misalkan di ujian mandiri? Masing-masing ujian mandiri itu berbeda-beda. Seperti ke tahun kemarin di ITB 300.000, di UPI 300.000, di Undip 200.000, di Unsud 250.000. Jadi variatif ya, apalagi di UGM 500.000, terus Universitas Brawijaya 500.000. Jadi variatif. Intinya untuk ujian mandiri ini adalah mahal ya, intinya mahal karena ujian yang diselenggarakan langsung oleh pihak universitas, sehingga biaya yang diterapkan atau biaya yang ditentukan lumayan cukup mahal. Selain daripada uang pendaftarannya pun, ketika kalian lolos di jalur ujian mandiri ini, kalian langsung dihadapkan dengan uang pangkal. Kan kalau SN dan SBMPTN itu tidak ada uang pangkal, tapi untuk di jalur ujian mandiri ini hati-hati, ada uang pangkal. Kak, berapa uang pangkalnya biasanya? Kalau kalian tahu 15 juta, 20 juta sampai 30 juta. Kalau di ITB kan berapa? Itu di ITB 30 sampai 40 juta. Kalau di UPI itu kisaran 19 juta sampai 30 juta. Kalau di UI itu hampir 80 juta, 40 sampai 80 juta tergantung jurusan. Kalau di UB sama 20 rentan sampai 40 juta. Uang pangkalnya saja coba bayangkan kalian. Itu baru uang pangkalnya saja. Belum bayar UKT-nya. Beda lagi antara uang pangkal dengan uang UKT. Jadi double. Bayangkan, belum lagi kalian biaya kos, biaya makan, biaya kehidupan, biaya alat-alat, buku dan lain-lain sehari-hari. Dan mudah-mudahan untuk kali ini saya bahas mengenai pembiayaan. Mudah-mudahan kalian bisa lolos di jalur yang tadi satu dan yang kedua, SNPTN dan SBMPTN. Lain ceritanya lagi dengan kalian para anak bidik misi atau sekarang biasanya disebut KIP, Kartu Indonesia Pintar. Mulai dari jalur SNPTN, jalur SBMPTN, kalian tidak usah bayar plus ya, karena kalian mengajukan KIP di sini. Jadi kalian tidak usah bayar untuk jalur SN, SBMPTN, ujian mandiri pun kalian tidak usah bayar untuk khusus di UPI ya. Maaf, ujian mandiri tetap harus bayar dulu ya untuk di jalur ujian mandiri manapun kalian ya. Intinya seperti itu untuk biaya yang harus disiapkan di PTN. Kurang lebih untuk jalur SN dan SBMPTN kurang lebih 5 sampai 10 juta untuk jalur SN dan SBMPTN, tergantung daripada UKT yang kalian dapatkan di masing-masing universitas. Tapi intinya untuk PTN tidak akan merogoh kocek banyak sekali, dan saya sarankan untuk para pejuang PTN jangan sampai membebankan orang tua kalian, jangan sampai membingungkan, menjadi benalu hidup dari orang tua kalian. Tapi sekarang kalian punya pemikiran, punya persiapan dari sekarang, nabung 1.000 2.000 pun itu sangat berarti. Sekarang ada waktu kalian bisa menabung 8 bulan lamanya untuk persiapan masuk di universitas. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jangan lupa share, like, dan komen kalau misalkan informasi ini berguna. Jangan lupa subscribe, klik subscribe, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.